البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz An-Najjar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah masuk di bab yang ke-6, di babul masajid. Bab yang berkaitan dengan masjid-masjid. Dibangun masjid di rumah-rumah kaum muslimin juga disebutkan, yaitu dipersiapkan ya di rumah seorang itu tempat khusus untuk sholat. Sebenarnya bukan demikian para ulama. Ini ada tempat khusus untuk dia melakukan sholat sunnah, sholat malam atau sholat rawatib di rumahnya. Kemudian juga untuk masjid dibersihkan, adab-adab di dalam masjid, di antaranya sudah lewat tidak boleh kemudian berjualan di masjid. Ya, demikian juga tidak boleh ditegakkan hukuman hudud, potong tangan dan semisalnya. Demikian juga al-qawat, yaitu kisos, ya. Demikian juga ya disebutkan, adapun seorang yang dia itu musyrik apakah boleh masuk masjid? Kesimpulannya kalau Masjidil Haram tidak boleh. Adapun selainnya adalah boleh, sebagaimana telah lewat, dengan syarat tidak ditambahkan syiar-syiar orang-orang musyrik tersebut. Ya, demikian juga tidak direndahkan masjid tersebut. Demikian juga disebutkan boleh untuk menyampaikan syair dalam masjid untuk jihad ataupun ya untuk ilmu dan semisalnya. Berikutnya, ya pembahasan berikutnya tentang boleh untuk dibuat kemah dalam masjid kalau di situ ada keperluan. Qala rahimahullah taala, hadis yang ke-9 ya di bab ini yang masih di kitab usulah kita. Wa Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini hadis nomor 242 di buku ini. Qala telah mengatakan, hadis mutawun alaih. Usiba Sa'dun yaumal Khandaq. Terkena saat pada waktu Yaumul Khandaq, perang Khandaq. Ya, perang Khandaq atau perang Ahzab. Khandaq karena Nabi waktu itu merintahkan para sahabat membangun parit mengelilingi Madinah karena dikepung orang-orang musyrik. Diberikan Ahzab karena berbagai kelompok-kelompok, hizib-hizib ya yang dia itu ingin menghancurkan Islam dari asalnya di Madinah, yakni dihancurkan keseluruhan. Mereka mengepung Madinah sehingga dikatakan perang Ahzab. Maka tertimpa saat sebenarnya Imam Shonani rahimahullah di sini ya, Sa'ad bin Mu'ad Abu Amr Sa'ad bin Mu'ad Al-Ausi, salah satu dari orang-orang Ansor, pimpinan dari dua suku yang besar di Ansor, di mana di Madinah ada dua suku yang besar, Aus dan Khazraj. Ini pimpinan dari suku Aus ya. Aslama bil Madinah bainal Uqbatul Ula wa Tsaniyah ya, dia masuk Islam di Madinah. Kemudian disebutkan wa aslama bi islamihi Banu Abdul Ashhal, masuk Islam dengan sebab Islamnya beliau ini Bani Abdul Ashhal ya, sehingga Nabi memberikan julukan sama Rasulullah Sayyid al-Ansar, pimpinan orang Ansar. Juga kita perhatikan setelah meninggal ini, nanti akan meninggal beliau ini, Sa'ad bin Mu'adz ini, maka ihtazza arsyur rahman, bergetar arsy Allah Subhanahu. Tidak ada kemudian arsy Allah itu bergetar kecuali dengan meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz ini. Menunjukkan mulia sahabat ini. Arsy Allah itu bergetar memuliakan ruhnya Sa'ad bin Mu'adz ini. Pada disebutkan Sa'ad bin Mu'adz terluka pada perang Khandaq. Fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymah, maka Rasulullah membuat untuk dia ya kemah fil masjid, dalam masjid. Kemah itu sesuatu yang kita pahami biasanya untuk orang bermalam di hutan misalnya, dan dia itu adalah bukan sesuatu yang tetap, bisa diambil, bisa dipindah dan sebagainya ya, demikian. Maka Nabi SAW beliau membuatkan untuk Sa'ad bin Mu'adz ini kemah fil masjid, dalam masjid, liya'udahu min qarib, agar bisa menjenguknya dari dekat. Dibuatkan tempat khusus sementara untuk dirawat, bisa dijenguk ya, demikian. Potong dari ini. Maka di sini sebenarnya Imam Shonani dalalatun ala jawazi naum fil masjid.
menunjukkan bolehnya tidur di masjid. Wa baqa'il marid fihi. Demikian juga tinggalnya orang yang sakit di dalam masjid. Ya, apabila dia itu jarihan terluka, maka dibuat kemah. Ya, demikian. Juga mungkin dia bisa sholat di dalam kemah itu kalau terpaksa. Ya, demikian disebutkan. Kemudian juga disebutkan demikian juga orang-orang yang dalam keadaan iktikaf boleh membuat kemah di dalam masjid, walaupun dia berpendapat apabila sangat dingin sekali. Ya, demikian juga harus memperhatikan ya kebersihan masjid ketika dia itu membuat kemah di dalam masjid. Kemudian berikutnya hadis yang ke-10. Wa anha, masih dari Aisyah radhiyallahu anha. Selesai ini tentang boleh memakai apa? Kemah, membuat kemah dalam masjid dengan salah satu yang disebutkan. Dan dari wa anha dari Aisyah radhiyallahu anha qalat belum mengatakan, di sini juga muttafaqun alaih. Ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni, beliau menutupi aku, wa ana anzuru ilal Habasyah, dan aku melihat kepada Habasyah, yakni orang-orang Habasyi, orang-orang Ethiopia sekarang ini. Yal'abuna fil masjid, mereka bermain dalam masjid. Al-hadis, hadisnya panjang, untuk dari hadis Bukhari Muslim. Ya, demikian. Sebutkan dalam riwayat lebih lengkap, anna la'abaha, sungguhnya permainan la'abahum, permainan mereka itu karena bidarak wal hirab, mereka bermain di sini ya untuk latihan jihad. Dengan darak itu apa? Tombak. Ya, darak sendiri itu adalah dir min jild, baju besi dari apa? Baju dari apa? Dari kulit itu. Ya, ini seperti apa? Untuk melindungi diri. Wal hirab sendiri tombak kecil. Ini latihan mereka. Ya, jadi bermain bukan bermain-main kemudian tidak ada manfaatnya untuk berjihad. Ya, demikian disebutkan. Walaupun sebagian ulama berpendapat ya bahwa boleh di waktu-waktu tertentu ya, seperti dalam keadaan apa? Id dan sebagainya, maka boleh. Yang disebutkan di sini oleh Imam Sunani rahimahullah juga, bagi riwayat Al-Bukhari al-Riwayat Imam Bukhari karena yaumul Id, bahwa kejadian ini di hari Id. Pada yang dulu ala jawazi min dzalik fil masjid yaum masar. Di sini menunjukkan hal demikian itu di hari yang menyenangkan. Ya, waqad ruqiya anna laibahum kana kharijal masjid. Ada yang meriwayatkan di luar masjid, tapi ini ada tertolak. Jadi boleh di waktu yang menyenangkan seperti Id bermain dalam masjid boleh. Ya, apalagi ya untuk kemudian latihan jihad dan sebagainya. Disebutkan di beberapa riwayat waktu itu Umar melarang. Ya. Kemudian Nabi mengatakan lita'lam al-yahud, agar orang Yahudi mengetahui anna fi dinina khusus, sungguhnya dalam agama kita itu ada kelapangan. Wa ini buistu bi hanifiyati samha, sungguhnya aku diutus untuk apa? Agama yang itu jauh dari syirik, dalam keadaan lapang. Ya, demikian. Jadi boleh ya, demikian. Juga kemudian bermain dalam masjid masih dalam bentuk apa? Memuliakan masjid tersebut, apalagi di hari-hari yang di situ untuk kesenangan kaum muslimin, Idul Fitri ataupun Idul Adha. Lalu bagaimana? Saya bicarakan bagaimana di sini. Aisyah radhiyallahu anha, ya, raaitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah menutupi aku. Ya, dan aku dalam keadaan wa ana andur, aku dalam keadaan melihat orang-orang, yakni laki-laki yang bermain di masjid dari orang Habasyah. Bagaimana ini? Apakah boleh seorang perempuan untuk kemudian melihat ya laki-laki ajnabi yang bukan mahram? Di sini disebutkan oleh Imam Sunani, wa amana nadar Aisyah ilaihim, adapun Aisyah melihat kepada mereka laki-laki ini, wa yalabun, mereka dalam keadaan bermain-main. Babi dalal ala jawazi nadrul mar'ah. Bisa ditulis di sini menunjukkan boleh perempuan melihat ila jumlatin nas, kepada sekelompok manusia, min duni tafsil li afradim, tanpa merinci masing-masing mereka. Ya, seperti itu. Kama tandurum idza kharajat li shalah fil masjid, sebagaimana mereka melihat ketika keluar ya menuju masjid. Kan tidak boleh melarang seorang istri atau perempuan sholat di masjid, kan itu. Tentu saja mereka keluar melihat di jalan laki-laki. Wa indal mulaqah fi turuqat, demikian juga ketika bertemu di jalan-jalan. Ya, demikian. Jadi kesimpulannya apa? Boleh melihat kepada sekelompok manusia. Adapun orang per orang ya maka tidak boleh. Ya, karena di situ ada ditakutkan untuk kemudian terjadi kemaksiatan. Semua dalam surat Nur. Ya, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yafatna furujahum.
untuk perempuan untuk menundukkan pandangannya, menjaga kemaluannya. Demikian juga laki-laki. Wa qul mu'minina yaqbudun min absarihim. Ya, untuk mereka menundukkan pandangannya. Ya, demikian. Jadi kalau sekelompok orang banyak, makanya tidak mengapa. Seperti dia keluar ya ketika sholat Id, ya ketika sholat Id, kalau dia tidak melihat jalan ya mungkin bisa tertabrak manusia dan sebagainya. Sebagaimana kisah ini, ya demikian disebutkan. Kemudian berikutnya, ini selesai di sini. Boleh enggak untuk kemudian bermain di masjid? Ya, disebutkan boleh selama tidak kemudian melanggar syariat. Sebagaimana ya apa disebutkan di sini. Berikutnya hadis yang ke-11 tentang bolehnya perempuan ataupun laki-laki tinggal di masjid selama tidak menimbulkan fitnah. Ya karena bahasanya panjang itu berarti. Ya. Wa ana masih dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia juga mutawon alaih. Beliau mengatakan anna walidatan, sesungguhnya walidah disebutkan oleh Imam Sunani yakni al-ammah budak. Sesungguhnya ada budak perempuan sauda yang hitam. Kana laha khibah, adalah miliknya khibah yaitu kemah fil masjid, dalam masjid. Yani beliau menyebutkan Aisyah ada seorang budak perempuan hitam yang dia itu mempunyai kemah dalam masjid, Masjid Nabawi. Maka adalah dia ini, perempuan ini ta'tini, mendatangi aku, kan rumahnya Aisyah dekat dengan Masjid Nabawi, sampingnya persis. Fatahaddatsu indi, maka dia pun bercakap-cakap di sisiku. Al-hadis. Sebuah Imam Sunani, hadisnya panjang, ya. Ini kisahnya bahwa perempuan ini dulu ya tidak muslimah, ya masih kafirah. Ya kemudian disebutkan terjadi kejadian waktu itu ada seekor burung, ya, yang mengambil pakaian. Kemudian dia dituduh bahwa dia lah yang mencurinya. Ya demikian disebutkan. Fatasyukubulah, sampai-sampai manusia itu mencari pakaian itu, ya. Itu dikubul, di kemaluan dia, sampai seperti itu karena budak. Meremehkan mereka. Kemudian tiba-tiba ada burung hid'ah ini ya, seperti burung elang ini mengembalikan pakaian tadi atau sesuatu yang dicuri tadi. Ya, maka mereka baru tahu oh ternyata perempuan ini tidak mencuri. Kemudian dia pun menyampaikan syair tadi. Kemudian dia masuk Islam. Ya, demikian kisahnya. Maka dari hadis ini disebutkan oleh Imam Sunani wabil hadis, dalalah hadis ini menunjukkan apa? Ibahatil mabit wal makil, boleh tidur malam ataupun tidur siang qailulah fil masjid, dalam masjid. Liman laisa lahu maskan, bagi orang tidak punya tempat tinggal minal muslimin, dari kaum muslimin. Rajulan kana imra'atan, laki-laki ataupun perempuan. Inda amil fitnah, selama aman dari fitnah. Boleh perempuan tinggal di masjid selama aman dari fitnah. Sebagaimana perempuan ini. Demikian juga ada kisah perempuan juga yang dia itu membersihkan masjid kemudian meninggal, kan itu. Kemudian Nabi merasa kehilangan di mana? Kemudian tunjukkan kuburannya. Ini menunjukkan juga dalil yang demikian juga. Dan semuanya para ulama tentang masalah ini tentang hukum ya seorang tinggal di masjid. Semuanya Ibnu Rajab ya alhamdulillah taala di buku beliau Fathul Bari juga. Wa alamana naumil masjid ala qismain. Ketahuilah tidur di masjid ada dua rincian. Salah satunya yang pertama karena ada hajat yang muncul seperti ngantuk ya tiba-tiba, atau jadi bisa ditulis tidur di masjid ada rincian, ada dua rincian. Yang pertama ada keperluan seperti ngantuk atau orang yang iktikaf atau orang yang sakit atau musafir atau tiba-tiba di siang hari dia ngantuk, maka ini boleh selesai, maka ini cuma. Yang kedua adalah ayat takhid makilan mabitan ala dawam, menjadikan tempat tidur terus menerus, ya sudah, misalkan jadi rumah, kan itu. Maka di sini dirinci, jadikan rumah, masjid jadikan rumah dia. Ya, ini ada rincian yang pertama apa? Yang pertama karena ada hajah, berarti orang asing nggak punya uang dan sebagainya, ya ada harta untuk menyewa rumah, ya lifakrihi karena miskinnya umpamanya. Maka di sini rukhsah. Atau nufud tamu lama tinggal di situ. Nah, maka disebutkan ini adalah boleh. Bagaimana hadis tadi yang kita bicarakan, perempuan ini tak punya apa-apa, jadi dia tinggal di masjid. Yang kedua, ya terus-menerus tinggal di masjid. Yang kedua rinciannya, ya dia punya kemampuan untuk mempunyai rumah, tapi tetap dia tinggal di masjid. Ya ulah alam atau ingin hemat atau dia suka tinggal di masjid. Ya disebutkan oleh Imam Syaukani pendapat jumhur boleh secara mutlak.
boleh, walaupun dia punya uang untuk bisa punya rumah atau mungkin mengontrak tinggal di masjid adalah boleh. Ini menurut apa Imam Syaukani, demikian juga lainnya, bahwa itu adalah pendapat jumhur. Yang penting dijaga ya adab masjid, bersihkan dan sebagainya ya, dan dia tidak mengganggu dan sebagainya. Setelah demikian sampai di sini. Sebelum kita selesai